Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa UNUSA, khususnya untuk semester 3. Di kali ini kita akan bicara mengenai MK2. Nah, ini adalah kelanjutan dari manajemen keuangan pertama tentunya, dan izinkan saya untuk melakukan share screen. Apa saja yang kalian pelajari dan bagaimana cara kalian mempelajarinya? Dan memang di dalam materi manajemen keuangan kedua ini diharapkan kita mulai untuk bisa mengolah dan menganalisa the real case yang ada di Indonesia. Jadi kita mulai sekarang untuk maju lebih jauh lagi dan terjun ke lapangan. Baik pun sekarang kita masih di era pandemi yang akan berarah ke endemi, tetap online adalah menjadi nomor satu pilihan kita. Dan tahukah teman-teman, apabila kita online pun kita bisa melihat loh apa saja yang terjadi di luar sana dengan googling, dan tentunya di sini saya akan melakukan insight, memberikan insight buat kalian bahwa ada beberapa website tertentu yang bisa membuat Anda untuk mengerti apa yang terjadi di area keuangan, finansial, makroekonomi yang terjadi di Indonesia. Baiklah, saya akan share untuk screen berikut ini. Ini adalah RPS, yaitu rencana pembelajaran semester untuk kalian, ya kan, di MK2 saat ini. Lalu kemudian untuk pengajaran pertama di sebelum UTS, Anda akan bertemu dengan saya. Tapi setelah UTS, Anda akan bertemu dengan Bu Heni Agustina. Nah, ini merupakan suatu mata kuliah yang tentunya keberlanjutan dari MK1. Di MK2 ini kita akan mulai mengkombinasikan bagaimana caranya leverage, kemudian leverage dengan misalkan gitu ya, leverage dengan capital budgeting. Nah, itu semua membuat banyak insight, kita memberikan banyak untuk kalian. Bagaimana pemahaman mengenai konsep-konsep tidak hanya teoritis saja, tapi konsep-konsep yang kemudian dianalisa dalam lingkungan yang skop yang sebenarnya. Ya, lalu kemudian kita akan melihat bahwa memang saya menginginkan Anda untuk membentuk kelompok di MK2 ini. Selanjutnya yang kalian lakukan adalah menganalisa gitu kan, apa yang terjadi. Anda bisa share ke saya gitu kan, silakan bagi kelompok, lalu kemudian dibagi juga kapan akan melakukan presentasi. Dan yang dipresentasikan itu tidak teori. Sekali lagi, bukan teori yang Anda presentasikan, yang Anda presentasikan adalah bagaimana Anda menganalisa dari teori yang ada. Nah, untuk pembahasan teori-teori ini, insya Allah akan saya kerjakan, kemudian saya kombinasikan ke dalam YouTube. Kalian akan bisa melihat di sana, lalu kalian mulai menganalisa yang bersama-sama dalam satu kelompok. Untuk satu kelompok kerja MK ini minimal 3, maksimal 5. Beda dengan KWU. Apabila kalian semua sudah 3-3 sama dengan KWU, it's okay gitu kan. Lalu kemudian eh, lanjut saja di pertemuan pertama, tentunya kita akan belajar bagaimana gitu kan, saya memberikan ruang lingkup gitu kan, bagaimana pemaparan untuk selama pembelajaran di MK2 ini. Lalu Anda tahu tidak bahwa kita bicara MK2 itu kita bicara manajemen keuangan ya, cuma MK2 saja. Nah, bicara mengenai manajemen keuangan berarti kita bicara mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan dilakukan di perusahaan tersebut mengenai keuangan. Dan tahukah Anda bila keuangan itu tidak hanya bicara mengenai keuangan, tapi dari keuangan itu kita bisa menjadi detektif sebenarnya. Nah, keunggulan dari Anda mengetahui dan menganalisa keuangan, Anda akan bisa mengetahui secara operasional ini perusahaan ini produktif atau tidak. Lalu kemudian apakah SDM itu sudah tepat jumlahnya, misalkan demikian. Lalu kemudian apakah kebijakan dari owner atau kebijakan dari kalau kita bilang kebijakan dari atasan kita gitu ya, mengenai dividen, apakah sudah pas gitu kan. Lalu kemudian bagaimana kebijakan hutang perusahaan, apakah hutang ini membebani suatu perusahaan atau tidak. Lalu ketika membebani suatu perusahaan, apa harus dilakukan strateginya? Apakah strategi itu sudah tepat? Kenapa kita bicara mengenai hutang salah satu di pertemuan mulai mengawali di pertemuan kedua, ketiga, 4 kalau nggak salah kita akan bicara mengenai leverage. Nah, kalau bicara mengenai leverage, kita bicara mengenai hutang, ya. Kalau kita bicara hutang, pastinya kalau kita sendiri aja gitu ya, kalau kita berhutang, kita pasti wajib untuk mengembalikan.
dan pengembaliannya pun harus tetap per bulan gitu kan. Nah, hutang-hutang itu pun juga ada macam-macamnya gitu kan. Ada hutang dalam bentuk eh, perbankan gitu kan, ada hutang dalam bentuk obligasi, ada hutang juga dalam bentuk kurs. Nah, itu semua adalah skop yang saya berikan ke Anda gitu kan. Lalu kemudian ini kita akan bicara mengenai leverage, lalu kemudian di pertemuan ketiga kita akan bicara mengenai dampak capital budgeting dan dampak leverage. Jadi kita akan melihat bagaimana Anda menganalisa bahwa, wah ini ternyata capital budgeting itu bisa loh gitu. Itu bisa kita analisa gitu kan. Lalu kemudian menganalisa apakah perusahaan Anda itu sudah benar-benar stick to the plan sesuai dengan capital budgeting ini, lalu performanya itu bagus atau tidak. Dikatakan performa bagus itu yang seperti apa sih gitu kan? Tentunya tidak terkena financial distress. Apa itu financial distress? Dari kata-katanya saja sudah Anda ketahui bahwa stres keuangan gitu kan. Bayangkan, perusahaan itu membutuhkan banyak investasi, tidak hanya investasi dalam bentuk surat berharga saja, tapi investasi dalam bentuk aset-asetnya. Misalkan, apabila perusahaan ini ternyata memang harus mengekspansi pasar, berarti kan perusahaan itu membutuhkan aset baru gitu kan, dalam artian seperti misalkan kita contohkan gudang baru di lokasi yang baru, kemudian sewa gedung baru untuk operasional marketing dan segala macamnya untuk kantor cabang, hingga kemudian mungkin pembelian gedung baru juga sebagai aset dari perusahaan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga ketika kita melakukan penyewaan terhadap gedung, berarti Anda sudah waste gitu kan, Anda sudah menghilangkan kesempatan untuk mendatangkan kekayaan Anda. Jadi nggak heran ketika perusahaan-perusahaan kebanyakan ketika membuka cabang, mereka akan cenderung membeli gitu kan. Karena dengan pembelian aset berupa aset tanah maupun aset gedung, maka kekayaannya akan meningkat. Nah, sudah ingat aset-aset itu ada apa saja, ya kan? Nah, kita masuk di scope ini. Anda wajib untuk bisa membayangkan bagaimana laporan keuangan, ada laporan posisi keuangan, lalu kemudian ada laporan laba rugi, ya kan? Lalu kemudian ada laporan arus kas. Nah, paling tidak itu 3 hal yang harus ada di benak Anda. Bagaimana penempatan-penempatannya? Mengapa harus ada seperti ini, gitu kan? Lalu kemudian kalau kita bicara mengenai leverage, nah berarti perusahaan tadi kita kembalikan lagi, ketika perusahaan ternyata tidak punya modal lebih gitu kan untuk membeli asetnya gitu, mau tidak mau perusahaan itu akan melakukan peminjaman ya atau mencari modal dengan cara berhutangkah atau melakukan apa namanya memperjualbelikan sahamnya yang baru lagi di saham termin yang keberapa lagi, baru lagi, atau pencarian investor lagi. Nah, itu tentunya kita meminjam uang, intinya adalah itu kalau leverage. Kita meminjam uang dan kita wajib mengembalikan dan mengembalikannya pun dengan fee atau kita bicara mengenai jasa kalau kita bicara mengenai syariah. Tapi kalau kita bicara mengenai konvensional, maka kita bicara mengenai bunga, ya kan? Nah, itu yang harus kita kembalikan ke para nasabah kita, para investor kita, ataupun ke perbankan, ya kan? Nah, itu bagaimana? Apakah arus kas pendapatan itu sudah cukup sehatkah untuk bisa menambah hutang kembali? Atau jangan-jangan perusahaan hanya asal berani aja mengambil hutang, asal berani saja untuk mengekspansi pasar, lalu kemudian tanpa memperhitungkan dari segi resiko pendapatannya. Nah, itu salah satu view buat kalian. Lalu kemudian di capital budgeting dampak leverage kalau kita bicara mengenai pertemuan kedua kita bicara mengenai hal itu. Lalu mulai masukkan lagi ada biaya modal dan struktur modal. Kok bisa? Iya, kalau kita bicara mengenai biaya modal yang Anda ingat di MK2 itu ada cost of capital, ya kan? Nah, setiap hutang yang terjadi ataupun setiap saham yang dilakukan oleh perusahaan ataupun setiap obligasi ataupun setiap saham preferen ataupun semua kebijakan mengenai biaya modal itu tentunya akan ada konsekuensinya, gitu kan. Kalau kita bicara cost of capital, tentunya Anda harus berpikir mengenai weighted average cost of capital atau WACC. Silakan buka-buka lagi tuh MK1-nya, ya kan. Lalu kemudian, nah
Lalu bagaimana ketika ada leverage baru yang tadi saya bicara mengenai ekspansi pasar, butuh modal baru, ya kan, lalu melakukan apa namanya, melakukan peminjaman atau mencari investor baru, ya kan. Ketika sudah dapat investor baru, berarti tandanya perusahaan ini memiliki struktur modal yang baru, dan struktur modal ini gitu kan, disesuaikan pula dengan posisi laporan keuangan, yaitu asetnya tadi. Nah, apa yang harus dilakukan juga oleh perusahaan untuk bisa memaintain bahwa struktur modal yang ditentukan yang itu adalah merupakan struktur modal yang optimal, yang memperhitungkan dampak leverage, yang memperhitungkan biaya-biaya modal yang terjadi, dan tentunya memaintain capital budgeting untuk beberapa waktu. Karena tentunya kalau kita sudah bicara mengenai ekspansi pasar, nah, perusahaan berarti harus memaintain selama beberapa jangka waktu tertentu agar daerah yang dituju targeting untuk pendapatannya jalan. Baru kemudian setelah targeting itu jalan dalam persentase keberapa, baru kita boleh melakukan ekspansi pasar yang berikutnya lagi. Dan tentunya semua mengarah lagi kepada kebijakan struktur modal, kebijakan kekuatan dari modal yang dimiliki oleh perusahaan, lalu kemudian leverage-nya bagaimana kalau kita bicara mengenai hutang lagi. Lalu kemudian bab 5, nah ini, apabila tadi sudah bicara mengenai leverage, lalu berjalan mungkin sudah mulai setahun, 2 tahun, 3 tahun, tentunya untuk kalau kita bicara mengenai investor, maka kita akan mengembalikan kepada investor dalam bentuk dividen. Nah, bagaimana bentuk kebijakan dividen yang diberikan ini? Apakah sudah sesuai gitu kan untuk para investornya? Dan tahukah tidak, apabila dividen ini tidak serta-merta dari net profit ya, dari net profit atau earning after tax bersih gitu, lalu tinggal dibagi aja dengan lembar saham, lalu jadi dividen, tidak seperti itu. Akan ada return earning, yaitu laba ditahan. Ada beberapa laba yang ditahan untuk kegiatan operasional. Kembali lagi, kegiatan operasional ini bisa menjadi leverage, pengungkit untuk operasional yang berikutnya, di tahun berikutnya. Dan itu tentunya mengapa setiap mendekati akhir tahun perusahaan selalu melakukan rapat umum pemegang saham, karena ini merupakan suatu kewajiban untuk perusahaan mengemukakan, mempublikasikan apa yang terjadi dengan perusahaan, kemudian mempublish juga untuk kedepannya apa yang harus dia lakukan, terutama terhadap laba yang berhasil dibukukan selama 1 tahun. Ini akan diberikan seluruhnya sebagai dividen atau ada sebagian ditahan untuk operasional di tahun depan. Lalu kemudian ketika ada laba ditahan untuk operasional di tahun depan, maka manajemen ataupun perusahaan itu sendiri wajib untuk mempublikasikan rancangan-rancangannya. Nah, itulah gambarannya. Nah, ya, lalu kemudian sebenarnya asik loh kalau kita bicara mengenai hal ini. Anda mulai mindset kalian mulai masuk ke dalam satu perusahaan besar, kan. Lalu kemudian setelah kebijakan dividen akan ada nilai perusahaan. Kok bisa ada nilai perusahaan? Tahukah Anda ketika nilai perusahaan ini, ketika saya mulai bicara mengenai nilai perusahaan, berarti saya mulai masuk ke dalam ranah di mana ini adalah perusahaan go public. Ya, kalian akan menganalisa perusahaan-perusahaan go public, teman-teman. Nah, selama di area MK2 ini kita akan sama-sama belajar dan melihat dampak-dampak yang terjadi di Indonesia, ya, terutama di era pandemi menuju endemi ini, atau di era pandemi karena kita bicara mengenai data historis ya kan. Berarti kalau data historis kan tahun 2020 yang kita analisa atau mungkin juga tahun 2019, tahun 2018 sebagai pembandingnya, ya kan. Lalu kemudian kalau kita bicara mengenai perusahaan di sini, dividen sudah ada. Kalau nilai perusahaan kita bicara mengenai harga saham. Ketika perusahaan itu beroperasional dengan sangat baik, memiliki pendapatan yang sangat tinggi, lalu kemudian memiliki dividen juga yang diberikan ke para investornya juga selalu maintain terus setiap tahun dan selalu ada, ya. Otomatis itu akan membuat nilai perusahaan dia ini gambaran singkatnya, gambaran gampangannya, nilai perusahaannya di go public itu bagus. Nah, itu gambarannya. Namun bisa juga
ada beberapa perusahaan yang ternyata tidak membagikan dividen ya, tapi dia melakukan pembagian strategi pembagian dividen dengan cara stock split misalkan seperti itu, atau pembagian saham untuk para pemegang saham yang terdahulu, itu pun juga akan mempengaruhi nilai dari perusahaan ini, ya. Tentunya dalam skop kita kalau kita bicara di MK2 ini kita skopnya melihat di dua arah ya. Satu di arah perusahaan, yang kedua adalah di perusahaan di investor itu. Karena kita bicara di ranah go public. Bagaimana perusahaan ini itu harus memaintain perusahaannya, plus juga memaintain bagaimana stigma, bagaimana cerminan penilaian terhadap perusahaan itu oleh masyarakat, oleh investor. Karena kita membutuhkan nilai perusahaan, perusahaan membutuhkan harga saham yang naik. Semakin tinggi harga sahamnya, maka semua orang kan mengatakan bahwa perusahaan ini memiliki kekuatan yang sangat baik, ya kan? Nah, itu. Lalu kemudian ada banyak pengukuran, kita akan mulai ada PER yang paling dasar, itu lalu kemudian ada price book value atau PBV itu yang paling dasar. Dan rekan-rekan, kalau kalian sudah memiliki iPod, sekali lagi saya minta maaf kalau saya bicara mengenai iPod, memang karena kita bicara mengenai investasi juga kalau kita bicara berbicara di manajemen keuangan ini, itu semua informasi ini ada semua di sana tanpa perlu repot-repot kalian menghitungnya, tapi whatever, Anda harus bisa menghitung ini, ya kan? Lalu kemudian ada Tobin Skew. Dan Tobin Skew ini merupakan mungkin sekitar hal yang baru untuk dikemukakan mungkin sekitar 10 tahun apa 11 tahunan ini gitu lah. Itu merupakan satu hal yang baru. Nah, ada beberapa hal baru lagi lainnya mengenai financial distress yang mungkin akan dikemukakan di akhir. Semoga di akhir itu ada Altman Score harusnya keluar masuk di sini Altman Score. Dan apabila Altman Score tidak masuk di sini, Altman Score akan masuk di ALK, analisa laporan keuangan dan anggaran, terutama untuk syariah, ya kan? Itu yang akan bertemu dengan saya kembali lagi, insya Allah dengan Bu Endah. Ya. Oke. Oh ya, nggak ada di sini Altman Score. Oh ini nih, ini ada restrukturisasi dan financial distress. Bagaimana Anda mulai mengetahui bahwa ternyata ketika perusahaan mengenai financial distress wajib melakukan restrukturisasi. Namun restrukturisasi yang seperti apa sih gitu kan? Tidak hanya serta-merta kita jual perusahaan ini atau tidak serta-merta kita memerger gitu kan. Kita harus melakukan perhitungan-perhitungan itu. Supaya apa? Supaya win-win solution. Kalau kita bicara mengenai merger, berarti perusahaan A dengan perusahaan B. Pun juga kita bicara ketika pembelian perusahaan pun dalam perusahaan A dan perusahaan B. Semua sama win-win solution. Dan tidak hanya win-win solution antara perusahaan ini, win-win solution tentunya pada seluruh stakeholders termasuk karyawan Anda. Ya, oke, itu adalah gambaran singkat mengenai MK2 yang akan kita lalui selama satu semester ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua yang kita akan bicara mengenai leverage. Bye.